Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting banget untuk saya sampaikan ya. Dan ditujukan bagi KPM yang masih belum cair untuk susulan tahap yang kedua ya. Baik PKH maupun BPNT. Ini untuk bansos yang pertama, ini ada bansos reguler ya, PKH dan BPNT. Proses pencairan melalui bank penyalur KKS lama maupun baru ya, seluruhnya berstatus sedang berjalan. Jadi yang sekarang menggunakan KKS Bank BSI ya, yang masih belum cair, itu juga untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi jangan khawatir, asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, masih ada harapan bansosnya bisa cair ya, asalkan tidak tereksklud di aplikasi Sikenji. Tetapi kalau baru SPM ya, baru berhasil cek rekening, itu tidak perlu terlalu sering ngecek ya, karena dipastikan saldonya belum cair ya. Kecuali kalau sudah SI ya, atau standing instruction, itu disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya. Ini untuk Bank BSI. Untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya, dan di setiap daerah pencairannya berbeda-beda. Terus berikutnya dari Bank BRI, ini juga sama ya. Bagi pemegang kartu KKS Bank BRI, jangan khawatir ya. Bagi yang masih belum cair, tetapi di Sikenji itu sudah muncul status SPM ya, itu ada kemungkinan masih ada harapan ya, bisa cair untuk bansosnya ya. Karena untuk saat ini memang masih belum rata, dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Tergantung kesiapan data dari pemerintah ya, jadi harap bersabar ya. Terus untuk Bank BNI ini juga sama ya. Jadi Bank BSI, BRI, sama BNI ini sama ya. Terus disusul oleh Bank Mandiri. Jadi bagi yang belum cair untuk Bank Mandirinya ya, untuk ini bansos PKH maupun BPNT, ini masih ada harapan bisa cair untuk susulan tahap yang kedua dengan syarat tidak tereksklud di aplikasi Sikenji. Tetapi kalau sudah tereksklud di aplikasi Sikenji untuk tahap yang kedua ya, baik PKH maupun BPNT, ada kemungkinan sudah tidak cair lagi untuk tahap yang kedua dan tahap berikutnya ya. Terus berikutnya, ini ada program khusus dan komplementer ya. PKH dan BPNT validasi untuk saat ini juga sedang berjalan, ditujukan khusus bagi keluarga penerima manfaat atau KPM ya, yang memenuhi syarat sistem program. Contohnya kalau ada orang yang cuma dapat PKH ya, dapat PKH, tapi karena sistemnya itu mendeteksi bahwa KPM tersebut itu layak untuk mendapatkan BPNT, nah itu namanya BPNT validasi ya. Kalau dicek tiba-tiba ada saldo masuk sebesar Rp600.000 ya. Jadi PKH validasi sama BPNT validasi itu cuma dibolak-balik ya. Begitu pula KPM yang hanya mendapatkan bansos BPNT ya. Tetapi pas dicek ternyata sesuai ya, atau memenuhi syarat untuk menerima bansos PKH, itu bisa disebut KPM tersebut menerima bansos PKH validasi, kayak gitulah ya, kalau ada saldo yang masuk. Jadi cuma dibolak-balik ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. Untuk saat ini statusnya juga sedang berjalan. Jadi yang sekarang masih belum cair untuk tahap yang kedua bagi KPM yang menjadi anggota baru ya, baru menerima bansos. Untuk saat ini statusnya sedang berjalan ya. Proses pencairan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu PT Pos Indonesia dan Kartu KKS. Untuk KPM yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia itu ditujukan bagi KPM yang berada di daerah terluar, terdalam ya, atau bisa dibilang ya daerah terpencil yang jauh dari agen maupun dari ATM ya. Tetapi kalau di daerah teman-teman sekalian mungkin ada agen ya, terus ada ATM ya, dekat, itu pencairannya melalui kartu KKS ya. Jadi ini berbeda ya, karena memang dari bank sendiri itu memiliki keterbatasan untuk distribusi bansos, makanya diserahkan kepada PT Pos Indonesia ya. Tetapi kalau berada di kota ya, atau di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu jauh dari kota ya, atau di pinggiran kota, ada kemungkinan itu pencairannya melalui kartu KKS ya, baik dari bank penyalur BRI, Mandiri ya, BSI sama BNI. Itu biasanya melalui ini kartu KKS ya. Terus berikutnya ini mengenai program Indonesia Pintar atau PIP, ini juga sedang berjalan ya. Dan bagi yang masih belum cair,
silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan ya, mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Kalau memang disuruh melakukan pembaruan data, ya silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Nah, terus berikutnya ini mengenai atensi YAPI ya. Ini juga banyak yang bertanya mengenai pencairan untuk bansos atensi YAPI. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan ya, walaupun masih terkendala ya. Ada kemungkinan dalam waktu dekat ini masih belum ada pencairan. Dan saya juga masih menunggu informasi resmi mengenai pencairan untuk bansos atensi YAPI ya. Dan saya juga berharap semoga di akhir bulan atau di bulan depan itu ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos atensi YAPI ya. Jadi untuk saat ini itu masih belum tersalurkan secara merata untuk atensi YAPI. Terus berikutnya ini mengenai bansos pangan ya. Ini banyak juga yang berharap bisa mendapatkan bansos tersebut. Untuk bansos pangan yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter, statusnya untuk saat ini sedang berjalan ya, dan masih disalurkan di beberapa daerah, termasuk di daerah saya, daerah Jawa Tengah bagian selatan, daerah Cilacapan, itu baru cair di bulan ini ya, yang seharusnya cair di bulan Ramadan, tetapi karena terkendala ya di distribusi logistiknya, jadi wajar saja ya. Tetapi di beberapa daerah untuk bansos pangan sendiri ya, itu ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum, karena ini tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Jadi harap bersabar, asalkan masih layak mendapatkan bansos pangan, itu masih ada harapan bisa cair ya, dan bisa dapat undangan. Tetapi kalau sudah tinggi desilnya ya, desilnya 5 ya, atau 6-10, ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos pangan lagi ya. Jadi ini ditujukan bagi KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4 ya, atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin ya. Terus berikutnya, ini mengenai BLT dana desa ya. Ini juga banyak yang bertanya mungkin ya mengenai BLT dana desa. BLT dana desa itu berbeda dengan BLT Kesra ya. Jadi tidak sama. Walaupun sama-sama BLT tetapi ini berbeda ya. Untuk BLT dana desa ya, statusnya untuk saat ini sedang berjalan ya. Kecepatan pencairan bervariasi di setiap wilayah. Sangat tergantung pada kesiapan data dari pemerintah desa atau setempat ya. Jadi memang di setiap daerah itu berbeda-beda. Jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Mungkin di desa sebelah sudah cair, tetapi di desa teman-teman sekalian masih belum. Itu wajar, karena sudah berbeda kepengurusan ya. Tetapi untuk saat ini memang untuk bansos BLT dana desa sendiri itu masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi masih ada harapan ya, bisa cair asalkan masih memenuhi syarat ya. Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau berada di antara desil 1 sampai desil 4 ya. Terus selanjutnya, ini ada program yang masih tertunda ya. Bisa dibilang masih belum ada pencairan ya. Ini yang pertama ada BLT Kesra. Untuk saat ini statusnya itu kosong ya, masih menunggu pembaruan data. Jadi kalau ada yang bilang katanya tahap yang kedua ini ada pencairan BLT Kesra, itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar. Karena dari pemerintah sendiri itu tidak ada informasi resmi ya mengenai pencairan untuk BLT Kesra ya. Jadi harap berhati-hati apabila menemukan informasi yang mengatakan katanya di bulan ini untuk BLT Kesranya itu cair ya. Karena tidak ada informasi resmi mengenai pencairan untuk BLT Kesra dari pemerintah ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos penebalan ya. Ini juga sama. Untuk bulan ini kosong ya, tidak ada pencairan untuk bansos penebalan. Jadi untuk saat ini statusnya itu masih menunggu pembaruan data. Jadi harap bersabar ya. Tapi untuk saat ini memang tidak ada informasi resmi dari pemerintah mengenai penebalan ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya di tahap 2 itu ada penebalan, bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar ya, atau hoax lah ya. Nah, terus berikutnya ini ada imbauan penting bagi KPM ya. Bagi seluruh KPM yang statusnya di aplikasi Sikenji sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction ya, diharapkan untuk segera melakukan pengecekan saldo secara berkala pada kartu KKS masing-masing. Pengecekan ini sangat disarankan khususnya bagi KPM yang berdomisili di wilayah-wilayah berikut. Ini yang pertama dari Aceh besar ya, dari daerah Aceh. Silakan bagi KPM yang sudah SI saja di aplikasi Sikenji. Kalau baru ini SPM atau baru berhasil cek rekening, tidak perlu dicek ya. Ini ditujukan bagi KPM yang sudah SI di aplikasi Sikenji ya. Baik dari bank penyalur BSI, BNI, ya, BRI, sama Bank Mandiri.
silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Itu harus segera dicairkan ya. Ini untuk daerah Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terus berikutnya dari daerah Humbang Hasundutan ya, ini Provinsi Sumatera Utara. Ini silakan dicek untuk hari ini ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Jadi kapan saldo masuk ke kartu KKS itu tidak ada yang tahu. Dan pendamping sosial hanya bisa menyarankan ngecek apabila statusnya itu sudah berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji. Tetapi kalau belum berubah, ya harap ditunggu dulu ya, sampai statusnya itu berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji ya. Terus berikutnya dari daerah Kampar ya, ini daerah Riau, ini silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau berhasil cek rekening itu tidak perlu dicek ya. Ini silakan dicek untuk daerah Kampar Provinsi Riau ya. Terus berikutnya daerah Musirawas Utara ya, ini daerah Sumatera Selatan. Terus selanjutnya dari daerah Bogor ya, Jawa Barat. Ini silakan dicek untuk hari ini, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Kalau sudah ada saldonya, itu harus segera dicairkan. Karena kalau tidak segera dicairkan, ya, terus melewati batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, ada kemungkinan saldonya itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya. Terus berikutnya dari Brebes, Jawa Tengah ya. Ini silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening, tidak perlu dicek ya. Harap ditunggu sampai statusnya itu berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji. Terus berikutnya dari daerah Jember ya, ini dari Jawa Timur. Terus disusul daerah Katingan ya, ini Provinsi Kalimantan Tengah ya. Silakan dicek untuk hari ini ya. Terus berikutnya dari daerah Flores Timur ya, ini Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT ya. Ini silakan buat KPM yang berasal dari Flores ya, ini daerah Flores Timur ya, daerah NTT. Silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Terus yang terakhir ini dari daerah Goa ya, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini silakan buat para KPM yang berasal dari daerah tersebut, silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai bansos reguler ya, baik PKH maupun BPNT, ini sudah saya sampaikan ya. Terus berikutnya mengenai PKH dan BPNT validasi, terus PKH dan BPNT anggota baru ya, terus program PIP, sama atensi API, ini juga sudah saya sampaikan. Terus mengenai bantuan pangan ya, sama BLT dana desa, ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Terus mengenai program bansos yang masih tertunda, ini ada BLT Kesra sama bansos penebalan, ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Terus bagi KPM yang tinggal di daerah-daerah tersebut ya, yang nanti akan saya sebutkan, silakan dicek ya. Ini dari daerah Aceh Besar ya, terus Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, daerah Kampar Provinsi Riau, Musirawas Sumatera Selatan, Bogor Jawa Barat, Brebes Jawa Tengah, Jember Provinsi Jawa Timur ya, Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Flores Timur ya, daerah Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT ya. Terus yang terakhir dari Goa ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening, tidak perlu dicek ya, karena dipastikan saldonya belum terisi ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.